Nusa Tenggara Timur, khususnya Jawa Timur, memiliki koneksi dengan negara-negara lain dikarenakan oleh popularitas yang ditimbulkan oleh kayu cendana. Orang Portugis mendapatkan posisi perdagangan yang sangat menguntungkan juga berkat kayu tersebut. Sekitar tahun 1550, pulau-pulau di NTT menjadi pusat perdagangan kayu cendana, terutama di Pulau Solor. Pada tahun 1556, Peter Antonio Cavalier melakukan pembaptisan massal di timur. Hal ini dilakukan untuk mengubah hidup ribuan orang. Untuk memastikan pertumbuhan kehidupan jemaat, dua pemuda dikirim ke Malaka untuk belajar dan menjadi guru di pulau mereka. Namun, usaha ini tidak berhasil karena kedua pemuda tersebut murtad setelah mereka kembali. Kedua pemuda ini menjadi simbol perlawanan terhadap upaya Kristen di wilayah tersebut. Pada akhir abad ke-16, orang-orang Portugis Katolik dan orang-orang Belanda Protestan berada di sekitar benteng di Solor. Hal ini menciptakan dinamika agama yang sangat rumit, dan pada akhirnya Belanda berhasil merebut wilayah NTT dengan kelompok suku atau Islam yang mendukung Belanda. Sementara kelompok Katolik memihak kepada orang-orang Portugis. Pada tahun 1613, Belanda merebut benteng di Solor dan menemukan ribuan orang Kristen. Mereka mengirim dua pendeta, tetapi perkembangan agama Kristen tidak secepat yang terjadi di Maluku Tengah. Pada tahun 1670, Belanda mengirim pendeta ke Kupang, tetapi pertumbuhan agama Kristen Protestan baru terjadi pada abad ke-19 dan 20 setelah terjadi perubahan politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Perkembangan agama Kristen di Timur berkaitan dengan perubahan politik dan sosial. Penginjilan mulai dilakukan pada tahun 1910 bersamaan dengan kekuasaan Belanda di daerah tersebut. Pendidikan agama Kristen juga menjadi bagian yang penting dari upaya penginjilan, melibatkan partisipasi dalam acara sosial dan pesta masyarakat setempat. Upaya ini juga mencakup pembentukan gereja dan kelas agama untuk orang-orang yang baru dibaptis. Pada tahun 1909 sampai 1925, Resort Kupang melibatkan pulau-pulau seperti Rote, Sawu, Alor, dan sekitarnya. Meskipun penduduk di sekitar Kupang berasal dari berbagai tempat, upaya penginjilan dijalankan oleh orang-orang Rote. Sesudah tahun 1910, kaum guru dan orang berpendidikan sebagian besar adalah orang Rote. Pada tahun 1902, barulah didirikan pendidikan pendeta pribumi yang berkuasa 4 tahun di Baa. Rote 1920 dipindahkan ke Kupang dan 1936 dipindahkan ke Soe. Sejak tahun 1910, Timur mengalami babak baru dalam sejarah gereja. Menanggapi perubahan dalam berbagai bidang, termasuk meninggalkan kebijaksanaan lama oleh pemerintah Belanda. Perkembangan gereja di Timur juga mencerminkan respon terhadap situasi politik dan sosial, dengan semangat untuk memperoleh kemerdekaan gereja dari pengaruh Belanda. Seluruh hal ini mengeksplorasi perjalanan panjang dan kompleks dari penginjilan dan perkembangan gereja di Nusa Tenggara Timur.